Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmatus sihha wal afiyah, nikmat sehat, nikmat afiyah, nikmat diberikan kita waktu sehingga bisa mendalami dan mengkaji sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mempelajari sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkajinya, kita diberikan hidayah dan taufik bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita kaji tentang beberapa hal yang berkaitan dengan safar, dengan adab safar atau sunnah-sunnah safar, sunnah yang berkaitan dengan bepergian yang ada di dalam kitab Ihya'us Sunan Al-Mahjurah yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus atau Al-Mulaqab dengan Habib Sa'ad. Di antara sunnatus safar, yusannu lil musafirin idza nazalu ayyandama ba'dhum ila ba'din wa la yatafarraqu. Maka disunatkan bagi seorang musafir yang mana ketika mereka melakukan safar, melakukan perjalanan, ayyanduma ba'dhum, mereka berkumpul satu dengan yang lain, tidak berpencar. Ya, itu di antara sunnah safar. Maka tujuannya tidak lain, ketika mereka membutuhkan sesuatu, barangkali di dalam rombongan tersebut ada yang punya apa itu air atau pakaian, karena pakaiannya terkena najis, bisa minjam ke rombongan yang lainnya, kelompok yang lainnya, atau bisa menanyakan tentang bagaimana cara untuk melakukan sholat safar dan sholat qashar ataupun sholat jamak ketika mereka beristirahat di suatu tempat peristirahatan, baik itu di masjid atau di rest area, ketika mereka istirahat di rest area tol ataupun tempat-tempat peristirahatan yang lain, mereka berkumpul tidak memisahkan diri dari rombongan. Dan juga disunatkan dalam melakukan safar, di antara sunnah yang ke-8 atau ke-9, alla yakunal musafir wahdahu fis safar wala yanfaridu bitariqin dunar rakbih. Hendaklah orang musafir tadi disunatkan tidak sendirian. Jadi orang yang musafir sendirian ini hukumnya makruh. Maka tidak sendirian dalam perjalanan, ya, maka disunatkan kita mengajak teman dalam perjalanan. Terutama seorang perempuan, ya, janganlah bepergian kecuali dengan mahramnya. Jadi ketika bepergian dengan dua orang, ada yang bisa mengingatkan kita. Kalau sekarang waktunya kita istirahat, waktunya kita melakukan sholat berjamaah. Karena bepergian ini, safar ini nggak lepas dari kehidupan kita sehari-hari.
Meskipun kadang dalam bepergian apa? As-safar qit'atun minal adab. Ada ketidaknyamanan, ya. Enggak ada orang safar dia merasa nyaman. Tapi kita niatkan dalam safar kita niatkan untuk beribadah. Ya. Jangan sampai kita melakukan safar yang mana tujuannya untuk suatu kemaksiatan. Al-Imam Syafi'i beliau dalam syairnya pernah mengatakan, safir tajid iwadan amman tufarikuhu fa inna fis safari khamsu fawaid. Bepergianlah engkau, karena dalam bepergian tadi engkau akan mendapatkan ganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan. Karena dalam bepergian tadi kita akan mendapatkan 5 faedah. Di antaranya tafriju hammin, menghilangkan kesumpekan, ya, kegalauan. Maka kita apa? Niatkan bepergian untuk mendatangi keluarga kita yang mungkin selama ini nggak pernah kita datangi, nggak pernah kita jenguk, kita silaturahmi. Ya, menghilangkan kejenuhan, menghilangkan kesusahan, kita lakukan safar. Ya. Ini yang pertama. Dan di antara yang kedua, orang melakukan safar iktisabu ma'isyah, mencari nafkah. Ya, mereka ketika di satu daerahnya kesulitan mencari nafkah, nggak sedikit, ya, mereka melakukan safar untuk mencari nafkah, baik itu mungkin ke luar daerah atau ke luar pulau, bahkan ada yang mencari nafkah ke luar negeri. Wa ilmin, ya, dan juga ada orang melakukan safar tujuannya tidak lain, mereka pengen mendapatkan ilmu. Mereka safar bepergian dari rumahnya untuk mencari ilmu agama. Ini juga safar. Karena sebagian ilmu harus dengan bepergian, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan tempat tinggal, berpisah dengan orang tua. Ya. Wa suhbatu majdin, dan berteman dengan orang-orang yang mulia. Ini dia safar ingin ziarah kepada para ulama, safar bepergian pengen berkunjung kepada orang-orang yang soleh. Ya. Wa adabin, dan juga dalam safar ada adabnya. Ketika dia bepergian, bagaimana dia beradab kepada teman bepergiannya, dia beradab kepada orang yang disinggahi dalam safar tadi, dalam bepergiannya. Maka dianjurkan tadi agar tidak safar dalam sendirian. Dalam hadis Nabi Ar-raqibul wahid syaitan, orang yang berpergian dalam keadaan sendirian, yang namanya adalah syaitan, maka makruh. Terutama al-ajnabiyah, yaitu perempuan yang tidak ada mahramnya, maka janganlah bepergian dalam keadaan sendirian. Ya. Juga yang tidak kalah penting di antara sunnah-sunnah safar al-ityan bi du'air rukub, membaca doa ketika pengen menaiki kendaraan. Kendaraan apapun yang kita kendarai, maka dianjurkan oleh guru-guru kita, dianjurkan oleh masyayikh kita, terutama oleh Abu Ya'la Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, beliau menganjurkan agar selalu membaca doa safar, jangan sampai ditinggalkan meskipun jarak safar kita dekat. Ya, jarak bepergian kita ini dekat. Ya, misalnya kita nggak hafal, ya, buka Dalil Muslim, kita cari doa-doa safar, doa untuk bepergian, dan kita baca. Ataupun kita bepergiannya secara rombongan,
baik itu dengan bus atau mobil pribadi, kita baca doa safar. Ya. Di antara doa safar yang ada di kitab Dalil Muslim, bisa kita buka di kitab Dalil Muslim. Ada doa safar, ya. Di antaranya Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menjalankan kita, ya. Dan kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dan dalam doa tadi dianjurkan kita meminta Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dalam bepergian kami albirrah, berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan dari amal-amal yang bisa engkau ridhai. Allahumma hawin alaina safarina hadza watwi anna bu'dahu. Di antara doa safar, ya Allah, berikan kenyamanan dalam bepergian kami tadi dan lipatkanlah jaraknya, dipersingkat jaraknya. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wasa'is safar wa kabatil mandar wa su'il munqalab fil mal wal ahli wal walad. Ya Allah, engkau adalah yang selalu menemani perjalanan kami dan menjadi khalifah pada keluarga yang kami tinggalkan. Selalu menjaga keluarga kami yang kami tinggalkan. Aku berlindung dari kejenuhan dalam bepergian ini, ketidaknyamanan dalam bepergian atau dalam safar, dan jeleknya pandangan, ya. Dan aku berlindung kepadamu dalam harta kami, keluarga kami dan anak kami. Kita minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka setelah itu dia membaca bismillahirrahmanirrahim, arrahmanir rafiqi arrahim yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Setelah itu dilanjutkan dengan bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim, dan membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Dan yang terakhir ditutup dengan pembacaan ayat kursi dan surat li'ila fi Quraisyin. Ini yang dianjurkan oleh para ulama ketika seseorang mau melakukan safar, mau dalam keadaan menaiki kendaraan, jangan sampai kita meninggalkan doa us-safar. Ya, meskipun perjalanan yang akan kita tempuh jaraknya enggak jauh. Tapi kan kadang sebagian orang kalau perjalanan jauh dia membaca doa safar, doa bepergian. Tapi ketika perjalanan dekat dia enggak mau baca doa. Ya, ini sungguh sangat disayangkan sekali. Ya. Dia hanya maunya ketika perjalanan jauh baca doa safar, tapi kalau perjalanan dekat, perjalanan setengah jam, dia nggak mau baca doa. Ya. Dan yang di antara sunnah-sunnah yusannu lil qadim minas safar, ini di antara sunnah safar, ya, yang perlu kita kerjakan dan kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, atau ketika dalam satu rombongan bagi orang yang datang dari bepergian, pertama kali ayaqsidal masjid wa yusalli fihi rak'atain. Bagi orang yang datang dari safar, datang dari bepergian, maka dianjurkan, disunatkan dia menuju ke masjid dan melakukan sholat 2 rakaat. Jadi ketika mau bepergian dia sholat 2 rakaat. Ketika mau sampai di tempat tujuan, maka dia sholat di masjid 2 rakaat. Karena dalam satu hadis Nabi,
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada bil masjid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau datang dari bepergian, datang dari sebuah ghazwah, dari peperangan, beliau mendatangi masjid untuk melakukan sholat sunnah, membersihkan diri, setelah itu sholat sunnah. Ini perlu kita lakukan dan kita tiru apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak lain harapan kita ya dengan semakin banyaknya kita mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, kita ingin mengharap syafaat dan pertolongan beliau, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu dan saat apa yang kita lakukan sesuai dengan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan selalu dapat inayah dari Allah, dapat pertolongan dari Allah, dan mendapatkan rahmat sehingga kita hidup di dunia ini mendapatkan ketenangan karena kita mengikuti jejak yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kajian tentang safar, bepergian, masih banyak hal-hal yang lain yang perlu kita fahami. Kita cukupkan sampai sekian dulu, dan kita akan lanjut tentang pembahasan sunnah-sunnah yang lain pada segmen berikutnya.